Perkenalkan, nama saya Dinur Fauzia dari kelas MA 17 B1 Keuangan. Di sini saya dari Universitas Pelita Bangsa yang akan menjelaskan tentang manajemen investasi dan manajemen portofolio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal biasanya berupa uang atau sumber dana lainnya. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengertian investasi secara finansial adalah ketika seseorang menyimpan uang dalam aset keuangan seperti saham atau obligasi dengan harapan untuk menerima lebih banyak uang di kemudian hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian portofolio. Portofolio secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu pot berasal dari report yang memiliki arti laporan, dan folio yang memiliki arti lengkap atau penuh. Menurut Erman S.A. 2003, dalam Kartono Dana Hadi, portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukan. Adapun menurut Gerlon, portofolio adalah mencakup berbagai contoh pekerjaan siswa yang tergantung pada keluasaan dan tujuan. Berikut ini adalah contoh dari portofolio. Selanjutnya yaitu pengertian saham. Saham adalah salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Berikut adalah contoh dari saham. Obligasi. Obligasi adalah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan pernyataan utang kepada pemegang obligasi dan emiten berjanji untuk membayar kembali modal dan bunga kupon di masa depan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi, seperti pemegang obligasi, pembatasan tindak hukum yang diambil oleh penerbit. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk jangka waktu tertentu dari 10 tahun. Ini adalah contoh dari obligasi. Selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi baik berupa saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau security lainnya. Ini merupakan contoh reksadana. Selanjutnya yaitu cara mengelola risiko keuangan. Ada dua cara. Yang pertama yaitu metode penangkalan statis. Metode penangkalan statis dapat diciptakan dengan mencari sekuritas atau kontrak yang berkolerasi dengan risiko yang diusahakan untuk ditangkal. Dalam penangkalan statis, risiko akan terkunci tanpa perlu setiap waktu mengubah rasio penangkalan. Ini dapat mengurangi biaya transaksi tetapi menimbulkan masalah lain. Penangkalan statis hanya bekerja dengan baik bila penangkal dan risiko yang ditangkalnya mempunyai profil waktu yang sama. Yang kedua yaitu metode penangkalan dinamis. Metode penangkalan dinamis memerlukan penyesuaian yang berkesinambungan atas rasio penangkal. Sejumlah teknik telah digunakan untuk mengembangkan rasio penangkalan dan penyesuaiannya. Beberapa adalah model regresi yang berusaha mengembangkan hubungan peramalan untuk mengukur kemiringan dan koefisienan korelasi. Lalu, jika saya memiliki modal instrumen investasi, saya akan memilih berinvestasi dengan emas atau logam mulia. Karena dalam jangka waktu panjang, harga emas relatif lebih naik dan nilainya relatif lebih stabil. Jika saya ingin berinvestasi dengan emas atau logam mulia, maka saya bisa mendapatkannya dengan mudah. Kelebihan dari berinvestasi dalam bentuk emas adalah saya bisa dengan mudah mencairkannya kapan saja, terutama dalam keadaan darurat.
Proses pencairannya bisa dilakukan dengan menjual emas tersebut. Jika saya menjual di waktu yang tepat, maka saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.